Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nila Putu Anggita Dewi, Hilyah Dahlia, Iwayan Sophia Diguna, dan Iwayan Ferry Sanjaya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem. Materi pengembangan sistem yang terdiri dari pengertian pengembangan sistem, siklus pengembangan sistem, dan tahapan penggunaan sistem. Yang pertama ada pengertian pengembangan sistem. Pengertian pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya permasalahan-permasalahan atau problem yang timbul di sistem yang lama. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Kecurangan-kecurangan yang disengaja menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Tidak efisiensinya operasi, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah diterapkan, dan pertumbuhan organisasi. Selanjutnya ada siklus pengembangan sistem. Pengertian siklus pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle adalah proses formal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi yang akan membangun sistem informasi berbasis komputer yang tergantung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk ukuran organisasi, deskripsi tugasnya, relevansi pengalamannya, dan latar belakang pendidikan dalam konsep-konsep proses informasi, peralatan, dan teknik. Keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem. Yang pertama, pentingnya bagi pengguna untuk menjelaskan bagaimana sistem yang sedang berjalan pada bagian tempat pengguna bekerja. Yang kedua, menemukan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki pada sistem yang baru. Yang ketiga, kemungkinan perlu untuk memakai tenaga analisis sistem dan desainer yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan bagian. Yang keempat, kemungkinan Anda sebagai pengguna selalu dilibatkan di dalam hal persetujuan proyek dan anggaran sebagai anggota spesial steering committee. Yang kelima, pada saat pengembangan sistem akan selesai, pengguna akan diminta bantuannya untuk mengevaluasi dan uji coba untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan sempurna. Yang keenam, Anda sebagai pengguna turut membantu mempersiapkan sebagian dari dokumentasi yang dikumpulkan selama proses pengembangan sistem. Yang ketujuh, Anda seharusnya menghadiri pengarahan singkat dan sesi pelatihan untuk belajar bagaimana sistem baru akan mempengaruhi pekerjaan Anda dan operasi prosedur baru nantinya. Dan yang terakhir tetapi pasti, Anda akan menggunakan sistem yang baru tersebut. Ada 6 tahapan siklus pengembangan secara konseptual, yaitu analisis sistem, menganalisis dan mendefinisikan masalah dan kemungkinan solusinya untuk sistem informasi pada proses organisasi. Yang kedua ada mendefinisikan kebutuhan sistem baru atau perancangan sistem, yaitu merancang output, input, struktur file, program, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi. Yang ketiga, mendesain sistem baru, yaitu membangun perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem dan melakukan testing secara akurat, melakukan instalasi dan testing terhadap perangkat keras, dan mengoperasikan perangkat lunak. Yang keempat, mengembangkan sistem baru dan uji coba oleh pengguna. Yang kelima, implementasi sistem baru,
yaitu beralih dari sistem lama ke sistem baru, melakukan pelatihan dan panduan seperlunya. Yang terakhir, evaluasi sistem baru dan pembangunan sistem, yaitu mengevaluasi sejauh mana sistem telah dibangun dan seberapa bagus sistem telah dioperasikan. Tahapan pengembangan sistem. Tahapan pengembangan sistem yaitu ada tahap 1, analisis sistem berjalan. Tahap 2, mendefinisikan kebutuhan sistem baru. Tahap 3, mendesain sistem baru. Tahap 4, mengembangkan sistem baru dan uji coba oleh pengguna. Tahap 5, implementasi sistem baru. Tahap 6, evaluasi sistem baru. Dan tahap 7, pemeliharaan sistem. Tahapan analisis sistem terdiri dari pembahasan sistem yang berjalan, menentukan kebutuhan sistem baru, dan membuat rancangan sistem baru. Tujuan utamanya yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi-fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi sistem yang telah ada dan berjalan. Yang keempat, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, menyusun tahap rencana pengembangan sistem, penerapannya, perumusan langkah, dan kebijaksanaan. Tahapan investigasi sistem. Tujuannya yang pertama, melihat dan mengevaluasi permintaan PSI. Yang kedua, melanjutkan usaha PSI. Yang ketiga, menyempurnakan sistem yang berjalan. Yang keempat, kemungkinan penggunaan PL tertentu yang dimiliki oleh pusat informasi. Yang kelima, menolak atau menangguhkan permintaan PSI apabila dipandang tidak layak dari segi finansial dan operasional. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi wilayah atau area permasalahan potensial. Yang ketiga, dapat mengatur urutan kegiatan. Yang keempat, tersedianya sarana pengendalian. Tingkat pengukuran kinerja harus dipertegas sejak awal. Studi kelayakan. Yang pertama, teknis, tersediakah hardware dan software. Yang kedua, pengendalian ekonomis, yaitu dapatkah sistem yang diajukan secara keuangan dengan membandingkan kegunaan dan biaya. Yang ketiga, pengembalian non-ekonomis, yaitu dapatkah sistem yang diajukan dinilai berdasarkan keuntungan yang dapat diukur dengan uang. Yang keempat, hukum dan etika. Yang kelima, operasional, yaitu apakah rancangan sistem akan didukung oleh orang yang akan menggunakan. Yang keenam, jadwal. Yang ketujuh, analisis sistem, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan wawancara beberapa pegawai penting dalam area pemaparan. Selanjutnya, tahapan desain, yang terdiri dari yang pertama, rancangan spesifikasi teknik. Yang kedua, pembuatan dan pengetesan program. Yang ketiga, training user. Langkah-langkahnya: menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, dan menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tujuan utamanya yang pertama, melakukan evaluasi dan merumuskan pelayanan sistem yang baru secara rinci dan menyeluruh. Yang kedua, mempelajari dan mengumpulkan data untuk disusun menjadi struktur data yang memudahkan dalam pemrograman sistem dan fleksibilitas keuangan keluaran informasi.
Yang ketiga, menyusun perangkat lunak sistem. Yang keempat, menyusun kriteria tampilan informasi. Dan yang terakhir, menyusun buku pedoman pengoperasian perangkat lunak. Lalu ada tahapan implementasi sistem, yang terdiri dari melakukan tes sistem, pemasangan dan pemeliharaan sistem, review hasil implementasi, dan terakhir laporan pembangunan sistem. Langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan rancangan sistem yang terinci, yang kedua mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, yang ketiga mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, yang keempat memilih konfigurasi yang terbaik, yang kelima menyiapkan usulan penerapan, yang terakhir menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tujuannya, pengkajian mengenai rangkaian sistem, perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem jaringan informasi terpusat, dan melakukan uji coba perangkat lunak sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.